Selamat pagi anak ibu guru semuanya. Semoga anak ibu guru tetap dalam keadaan sehat. Pada pagi ini kita belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Untuk pengetahuan 3.10 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Untuk keterampilan 4.10 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Indikator 1. Menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. 2. Menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi 1. Cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Penyajian alur cerita. Unsur buku non-fiksi 1. Cover buku. 2. Rincian subbab. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika. Contoh menanggapi atau komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Memberikan tanggapan termasuk salah satu cara untuk mengapresiasi atau menghargai karya orang lain dan memberi penilaian sesuai dengan pemahaman si pemberi tanggapan. Berikut hal-hal yang dapat ditanggapi oleh pembaca, misalnya daya tarik teks yaitu judul dan sampul buku. Kalian dapat memberikan saran dan kritikan. Kebahasaan teks yaitu kalian dapat mengemukakan pendapat tentang tertarik atau tidak tertarik melanjutkan membaca. Isi teks yaitu kalian mengemukakan pendapat mengenai nilai atau hal yang bermanfaat bagi kalian. Jenis-jenis buku. Jenis buku yaitu ada buku fiksi, contohnya novel adalah sebuah karya fiksi, prosa yang tertulis dan naratif. Contoh ciri-cirinya dan tujuannya dapat anak ibu baca dalam teksnya. Yang kedua, cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Ciri-ciri dan tujuannya juga bisa anak ibu baca pada teksnya. Jenis buku yang kedua adalah buku non-fiksi. Contohnya, esai adalah karya tertulis yang sering ditemukan di koran-koran, majalah, atau media tulis lainnya. Ciri-ciri dan tujuannya dapat anak ibu baca dalam teks. Yang kedua, biografi adalah karya tulis non-fiksi yang fokus pada pembahasan atau kisah tentang kehidupan seseorang. Ciri-ciri dan tujuannya dapat anak ibu baca pada teksnya. Contoh komentar terhadap buku fiksi. 1. Dari judulnya saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul, karena buku Senikmat Susu benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca dituliskan secara rinci sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Hal ini merupakan keunggulan atau kelebihan buku itu. 2. Membaca buku ini senikmat minum susu persis seperti judulnya. Masalah minat baca yang sangat teknis dikemas dalam bentuk cerita tentang seorang anak yang bernama Alif. Cerita tentang anak yang sangat gandrung membaca di awal buku ini menjadikan pembaca tertarik begitu memulai membaca. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa dibina sejak kecil dengan cara-cara yang mudah dan mengasihkan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini komunikatif.
Buku ini memberikan contoh-contoh yang cukup banyak sehingga sangat praktis bagi orang yang akan memupuk minat baca anak-anaknya. Dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Hal ini juga merupakan kelebihan atau keunggulan isi buku. 3. Buku ini menunjukkan fantasi yang berwarna lokal Indonesia. Penulis Indonesia membuat cerita fantasi berbau lokal dengan rinciannya yang unik. Membaca Anak Rembulan, siapapun akan mendebat pendapat itu dan meyakini waktunya anak negeri untuk unjuk gigi. Sangat lokal, fantastis, dan tak terlupakan. Saya senang bisa membaca lagi karya terbaru Joko Lelono. Imajinasinya sangat kuat, membangun plot cerita fantasi lokal yang gak kalah keren dengan fantasi asing. Contoh komentar terhadap buku non-fiksi. 1. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini saya akan berpetualang ke seluruh Indonesia yang indah. Buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip. Ini adalah buku yang mengagumkan, yang dapat mengubah hidup Anda. Kita akan menjadi lebih baik dengan menjadikan pembacaan dan pemanfaatan buku ini sebagai syarat untuk siapa saja pada tingkat mana saja dalam pelayanan masyarakat. Penulis memberi suatu filosofi campuran sempurna dari kebijaksanaan, perasaan haru, dan pengalaman praktis. Ia menulis dengan penuh wawasan dan ia peduli kepada manusia. Sukses dapat dipelajari dan buku ini adalah cara yang sangat efektif untuk mempelajarinya. 2. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Jadi hal ini merupakan kelemahan atau kekurangan isi buku itu. 3. Kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Buku ini juga mudah dipahami bagi orang yang bukan dari bidang perkantoran. Istilah khusus yang digunakan dijelaskan dengan ungkapan bahasa sehari-hari. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Pembaca awam akan kesulitan memahami isi buku karena banyak digunakan istilah teknis tanpa disertai penjelasan. Hal ini ia tanggapan yang merupakan kelemahan isi buku. Bahkan struktur komentar buku. Sebelum kita masuk pada ringkasan isi buku, kita terlebih dahulu memberikan identitas atau data buku. Buku kumpulan dongeng yang berjudul Bulan Kuning, kumpulan dongeng Bobo ke-23, PT Penerbit Sarana Bobo, terdiri dari 48 halaman. Info singkat tentang terbitan atau edisi. Buku yang berjudul Bulan Kuning adalah buku kumpulan dongeng Bobo ke-23. Di dalamnya ada sekitar 20-an dongeng. Salah satu dongengnya yang menarik adalah Sang Prabu dan si Petani. Ya, ringkasan ceritanya, Sang Prabu dan si Petani menceritakan tentang seorang raja yang tersesat di hutan, terpisah dari seluruh punggawa yang mengawalnya. Raja berjalan sendiri dan sampailah di persawahan. Di situ raja berteman dengan seorang petani sederhana di gubuknya. Si petani tidak mengenalnya sebagai raja. Penilaian terhadap buku, meski dongeng ini pernah dimuat di majalah Bobo, tetapi masih menarik ketika dibaca. Apalagi kini dongeng-dongengnya diilustrasikan dengan gambar-gambar indah penuh warna sehingga suasana dongengnya amat terasa. Tanggapan penulisan tentang cerita kisah ini tentu saja menjadi menarik. Pada awalnya raja tidak berterus terang bahwa dia adalah raja. Dalam percakapan mereka,
kita mengetahui betapa si petani yang sederhana itu bersikap selalu ramah dan baik hati kepada setiap tamu yang baru dikenalnya. Dia bukan sengaja bersikap ramah dan baik karena dia tahu sedang berhadapan dengan rajanya. Demikianlah contoh-contoh tanggapan untuk buku fiksi dan non-fiksi. Untuk tugas, anak ibu guru boleh lihat di slide berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.